Ngobrol Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita bertemu lagi di acara Ngobrol Demokrasi podcastnya KPU Kota Metro. Santai ngobrolnya, serius informasinya. Teman pemilih, pada hari ini saya tidak sendiri, tapi ditemani oleh seseorang yang paling ganteng terutama di KPU Kota Metro ya. Mbak Ira, Nata, perkenalkanlah dirimu. Sebelumnya saya Natas Jagat. Di sini saya sekarang menjadi co-host dari Mbak Eni yang sebelumnya biasa menjadi host di episode-episode sebelumnya di Ngobrol Demokrasi. Untuk sekarang kita kedatangan tamu atau narasumber mahasiswa, adik-adik mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Metro. Untuk tema yang akan kita bahas yaitu pemimpin di mata mahasiswa. Untuk biar lebih akrab lagi, boleh untuk adik-adik dari atau teman-teman dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro memperkenalkan diri satu persatu. Silakan. Tapi pun selamat pagi Bang Nata, Bu Eni. Pagi. Ini saya bukan sendiri ya, dengan dua kawan saya. Ini saya kenalkan diri saya dulu, saya Chandra Purnama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Fakultas Hukum, Pak. Begitu. Ini sebelah saya. Saya Imam Fakhri Syafi'i dan sama dengan Bung Chandra dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Saya Amalia. Kita satu angkatan jadi sama dari UM Metro. Satu fakultas hukum juga. Iya, Satu jurusan, satu konsentrasi. Ngomong-ngomong konsentrasinya apa? Kita hukum tata negara. Hukum tata HTN. Iya, HTN. Yang lebih sering disapa HTN atau hukum tata negara. Di UM punya ikut organisasi kan? Oh iya, kita ikut organisasi. Organisasi Kita eksternal. pengen tahu nih kira-kira bisa Wow. di Menarik ini. Internal dan eksternal sebenarnya Bu ya. Kalau di internal saya pribadi ikut di Badan Program Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro. Kalau di eksternal saya himpunan mahasiswa Islam, Komisariat Hukum Cabang Metro. Cabang Kota Metro. Begitu. Dan kalau untuk saya cukup internal, itu ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ke Fakultas Hukum. IMM ya, Iya. biasa sering disebut ya. Iya, saya pun sama juga sama Fahri teman saya. IMM juga. kalau nggak salah waktu itu pernah dengar katanya kalau ini untuk perempuan ya ada organisasi sendiri di bawah IMM yang menaungi masalah perempuan. Iya. Bisa ceritakan? Oke. Jadi ada komunitas perempuan yang namanya itu Oase Peradaban. Itu di bawah naungan pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Metro gitu. Jadi menaungi seluruh imawati. Kita kalau nyebutnya di IMM itu imawati untuk perempuan, imawati untuk laki-laki. Nah, jadi adanya komunitas itu untuk menghimpun semua perempuan imawati yang ada di yang ada di IMM Kota Metro gitu. Kenapa sih menggunakan nama Oase? Mungkin ada latar belakangnya gitu. Alasan dan Ya. Jadi untuk Oase ya, dalam ilmu geografis, Oase itu suatu daerah yang memiliki sumber air, gitu kan, suatu daerah terpencil yang memiliki sumber air. Dan harapannya namanya Oase ini bisa menjadi kehidupan bagi perempuan-perempuan yang ingin mengejar ingin mengembangkan dirinya gitu. Dan kemudian adanya peradaban juga, itu kita perempuan sebagai nanti akan mencetak generasi bangsa. Luar biasa. Kalau ini kira-kira berdiri tahun berapa sih kalau untuk Oase untuk perempuan ini? Baru tahun ini, launching bulan Februari kemarin gitu. Dan alhamdulillah kita sudah melaunchingkan satu single lagu, yaitu Suluk Peradaban ya. Kemudian nanti insya Allah akan launching kembali buku tentang perempuan. Kalau kamu boleh tahu ini kegiatannya apa sih? Kalau yang menyangkut perempuan-perempuan ini? Karena kita aspeknya
IMM ya, jadinya kita mempunyai tiga fondasi. Yang pertama itu kita bergerak pada bidang keagamaan, kemudian intelektualnya dan humanisnya gitu. Jadi kita mengadakan diskusi, kemudian mengadakan kajian, dan juga kita mengadakan juga ke sosialnya gitu untuk perempuan. Luar biasa ya, sebagai pencetus untuk kaum perempuan. Kalau misalnya untuk Fahri, apa nih kegiatannya di IMM? Untuk kegiatan terakhir, IMM Fakultas Hukum itu mengadakan Bringas. Bringas itu semacam olahraga, dan Bringas itu singkatan sebenarnya. Iya, singkatan dari Bringas sendiri itu berkeringat bersama atau sehat bersama. Itu tidak mempunyai konotatif yang negatif ya? Soalnya olahraga dulu sih futsal, kemudian kemarin itu kita sempat juara juga untuk mengikuti video kreatif. Ada salah satu kader yang memang pintar ngedit sih. Mungkin kalau disejajarin sama Bang Nata sendiri ya kan. Ilmu saya masih tahap belajar juga. Kemudian sama dengan OASE, IMM sendiri juga memiliki trilogi atau ya yang kayak diomongin Amalia tadi. Yang pertama itu agamisnya, yang kedua intelektualnya, dan yang ketiga humanisnya. Kalau untuk Chandra sendiri? Saya pun aktif di organisasi ya, terutama dengan mahasiswa Islam, Komisariat Hukum Cabang Metro. Kalau boleh kita cerita soal kegiatan, karena kita hari ini di pengurusan di bidang P3A, lebih bicara soal perkaderan ya, kaderisasi. Maka di situ lebih ke regenerasi lah ke depan untuk adik-adik kita gimana. Jadi kan apalagi tema kita kan pemimpin ya, pemimpin yang berhasil itu kan melahirkan pemimpin yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya, kira-kira begitu. Sesuai tujuan organisasi. Itu berarti di dalam regenerasi itu sistemnya seperti seleksi untuk pengkaderan selanjutnya gitu. Sistem. Kalau dibilang seleksi proses. Kita lebih mengenal proses. Berproses Di himpunan, kira-kira begitu loh. Gitu. Kenapa begitu? Karena kita berlandaskan dengan tujuan kan. Berbinanya insan akademis, mencipta pengabdian, bernafaskan Islam dan bertanggung jawab terwujud atas masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu. Ini langsung saja kita ke tema ya, yaitu kami pengen tahu nih, apa sih pengertian pemimpin menurut adik-adik ini? Ya, silakan. Dari perempuan dulu ini. Biasanya kan mahasiswa ini. Iya betul. Kita harus ya. jaga si perempuan kita ini kan. Mahasiswa juga bagian dari lapisan ini untuk menilai betul. kriteria pemimpin. Oke, ladies first. Oke. Mungkin saya menjabarkannya secara global ya. Jadi kalau perempuan kan, kepemimpinan menurut saya itu bagaimana pemimpin itu bisa menjaga komunikasinya atau komitmennya untuk terus memperjuangkan rakyatnya gitu kan. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyatnya gitu. Jadi dia tidak menaruh kepentingan sendiri, tapi kepentingan rakyatnya gitu. Cukup ya. Menurut dari Amalia, kalau dari Pak Hari? Pemimpin itu notabene orang yang memimpin. Tapi kalau menurut saya, ketika seseorang memimpin orang lain, tapi dia belum beres dengan memimpin dirinya sendiri, itu bukan pemimpin namanya. Nah, dan menurut saya pemimpin itu yang mampu memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu, baru memimpin orang lain. Pak Metro sih. Anda pakai itu. Kalau dari Chandra? Kalau saya pribadi begini Bang ya, dari sekian literasi atau diskusi-diskusi yang kita bahas itu, pemimpin atau leadership itu kan punya makna pengaruh gitu kan. Ya, atau bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk tujuan bersama dan kebaikan terciptanya
tujuan organisasi tersebut atau organisasi publik misalnya pemerintah. Makanya menarik kalau leadership atau pemimpin itu kita bahas dari sudut pandang tokoh nih. Misalnya Buya Hamka bilang pemimpin itu legend is legend ya kan, pemimpin adalah menderita. Atau kalau kita lihat tokoh pendidikan Hajar Dewantara itu kan sebenarnya punya teologi juga dalam pendidikan yang bisa kita maknakan atau tafsirkan untuk memimpin, ya kan? Ingarso Suntulodo ya kan, Ingma dia Mangun Karso Tuturi Handayani gitu. Atau kalau kita ngambil pendapat Barat, misal John Maxwell, leadership itu apa sih? Bilang. Menurut John Maxwell itu kan leadership itu pengaruh, tapi pengaruh seperti apa? Knows the way, ya kan, shows the way, and goes the way gitu. Dia tahu jalannya, ya kan, menunjukkan jalannya, dan kemudian berjalan ke arah tujuan jalan yang sesuai tujuan tersebut. Kira-kira begitu kalau menurut saya. Tapi kalau kita lihat hari ini kan realita pemimpin ya. Tapi umumnya pemimpin itu mempengaruhi, bisa mempengaruhi, terutama untuk dirinya sendiri, kira-kira begitu. Dan pemimpin harus punya jabatan menurut saya. Kalau memang dia berpengaruh dan dia bisa menggait seluruh orang di sekitar dia tanpa kedudukan dan jabatan, menurut saya itu lebih unggul ya, lebih bisa diterima secara kebutuhan hari ini masyarakat, saya kira begitu. Berarti secara tidak langsung dari pribadi Chandra, sifat pemimpin itu bisa dibentuk apa dia cenderung mungkin sudah bawaan dari lahir, ataukah nanti memang ada yang memang tidak punya basic kepemimpinan tapi dia bisa dibentuk. Kalau saya boleh berpendapat, pemimpin itu kan diri kita ini ya pemimpin gitu kan. Ya kan? Mau dimanapun nanti diri kita adalah pemimpin, bertanggung jawab dan dimintai bertanggung jawaban. Makanya kalau tadi bahasanya dibentuk atau lahiriah, kira-kira begitu ya, kira-kira begitu ya. Tapi kan sifat itu kan kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW itu kan, karena tokoh ini kan legendaris kemudian jadi tokoh zaman saya juga ya. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW bisa dikenal sampai hari ini? Karena sifat kepemimpinannya ada 4: sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Itu sifat. Tapi kalau kita bicara lahiriah, kepemimpinan seorang itu kan bisa mungkin terbentuk karena proses dia dipilih menjadi pemimpin, atau memang dasarnya dia sudah mengagungkan dirinya, mengklaim kalau memang dia terus menjadi orang terbaik dalam hidupnya, menjadi pemimpin. Begitu. Makanya hari ini kan yang bikin kita heran itu kan, pemimpin itu sebenarnya kan bukan hadiah, tapi amanah. Kira-kira kedua itu. Itu. Ya nggak? Iya, betul. Gitu. Karena pemimpin lah gitu menurut saya. Kalau dibilang hadiah nanti semua mau dong dia. Pakai hadiah dia mau buat apa kan? Tapi itu amanah, sekali lagi begitu. Berarti lebih kesimpulannya lebih cenderung ke proses selama dia jadi membentuk karakter pemimpin itu. Kalau dari buku yang saya baca, pemimpin bermakna itu, kualitas pemimpin yang cerdas pun tidak menjadi faktor ukur, Bang. Untuk bisa mempengaruhi kawan-kawan atau orang-orang di sekitar dia mencapai tujuan itu, enggak. Bukan begitu. Tapi justru tanggung jawab dan kejujuran itu modal utamanya. Makanya kalau di Leader is Legend itu kan, zona nyaman seorang pemimpin itu adalah berkorban. Nah, gitu kira-kira. Mantap nggak? Udah mewakili. Paten. Artinya untuk misalnya ini pemimpin yang baik itu bisa dikenali nggak? Bisa dong, harusnya. Kalau menurut saya dulu ya kawan-kawan, izin gitu. Kalau menurut saya pemimpin yang baik itu bisa dikenali, Bang. Kenapa? Tapi yang kita nggak bisa klaim itu justify untuk kebaikan seorang, gitu ya. Beda ya. Kalau ciri baiknya pemimpin itu kan sudah banyak lah. Kita lihat dari karakter dia, akuntabilitas dia misal. Kalau bicara kinerja itu normatif, menurut saya kawan-kawan lain juga dalam proses bekerja juga pasti punya salah. Gitu kan. Cuma bisa dilihat juga dari track record dia misal, atau visi misi dan tujuan dia. Karena kan visi misi tujuan seorang pemimpin itu yang mengilhami pemimpin itu bisa mengakomodir tujuan dia, mempengaruhi orang-orang sekitar dia untuk goals dalam tujuan tersebut. Begitu. Cuma nggak tahu nih. Kalau menurut Ketum gitu. Tadi apa, Bu? Apakah pemimpin yang baik itu bisa dikenali? Kenali. Ya bisa. Kalau menurut saya, kenapa bisa dikenali? Ya kita tinggal lihat di kepribadiannya sehari-hari, terus apa yang dia lakuin kesehariannya.
lagi udah dijawab semua sama Bu Chandra dari rekor dan Sudah ngocok kan sih, Bu, Maksud dari soalnya. Mbak Eni ini mungkin ada versi tersendiri bagi Fahri atau ada Apa mungkin apakah harus ingat latar belakangnya bagaimana Nah, iya. gitu. Kalau pemimpin. kalau bicara latar belakang, saya kira enggak ya. Karena untuk pejabat publik juga kan nggak ada itu latar belakang. Maupun dia pernah jadi narapidana kan bisa juga tuh dia mau jadi itu kan. Iya. Tapi beda kalau kita menjadi PNS S1 misalnya, iya kan? Kan gitu gitu. Iya kan? Bedanya kan di situ. Makanya kalau kita bicara latar belakang terlalu luas menurut saya soal pemimpin hari ini kan. Karena pemimpin publik itu hari ini yang dibutuhkan rakyat itu kalau kita bicara ABG hukum itu kan salus populis suprema lex, ya kan? Ya. Apa namanya? Salus populis suprema lex itu misalnya apa namanya itu salus populis suprema lex itu kemakmuran rakyat itu adalah hukum tertinggi dalam satu negara. Begitu. Nah, hari ini kita bicara kemakmuran menurut saya kalau bicara pemimpin pengaruh masyarakat, betul. kemakmuran itu sendiri. Betul. Apakah kepopuleran itu mempengaruhi? Sangat. Kalau menurut saya sangat. Karena kalau di Indonesia saat ini tanpa kita dikenal banyak orang, seorang pemimpin itu tidak bakalan jadi. Entah itu dari wali kota, bupati ataupun gubernur. Kemudian sebelum mereka jadi pun pasti kan ada tahap-tahapannya nih, Bu, dari pemilihan. Nah, dan sampai saat ini pun gimana ya, pemimpin mau terlalu keras kok ya KPU di sini kan. Nah, intinya pemimpin saat ini masih banyak kurangnya gitu. Kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk Ria sendiri gimana? Kalau saya ini ya Bu, tadi popularitas ya Bu, sama juga branding sih Bu. Ya, branding bagaimana? 11-12. Ya, bagaimana dia itu bisa membranding diri sendiri bahwasanya saya loh bisa untuk menjadi pemimpin gitu kan, bahkan pemimpin diri saya sendiri gitu kan. Nah, nanti bagaimana dia memberi kepercayaan kepada lingkungannya, circle-nya gitu kan, bahwasanya oh ini layak menjadi kepemimpin seperti itu. Kalau ini untuk masalah keterlibatan atau keterwakilan perempuan, yang pertama saya tanya tuh lihat dulu Iya, ya. yang perempuan porsinya perempuan, itu jangan. Kira-kira untuk Lia sendiri gimana sih melihatnya? Apakah sudah memenuhi khususnya untuk di kota metro ini keterwakilan perempuan? Kalau di kota metro ini sebenarnya masih mendominasi laki-laki ya Bu, tapi bukan berarti perempuan itu tidak terkucilkan gitu Bu, gitu. Jadi bisa dibilang kita juga mencapai standar lah bagaimana ya kita sama gitu loh. Laki-laki dan perempuan itu sama sebenarnya perannya gitu kan. Begitupun sebagai pemimpin gitu kan. Dan saya sebagai pemimpin sebagai ketua juga ya bagaimana cara saya untuk memimpin ini ya komunitas itu gitu. Kemudian juga Chandra dan Fahri juga bagaimana dia memerankan perannya sebagai pemimpin di ininya organisasinya gitu, sama aja sebenarnya itu. Kalau untuk di UM sendiri ada nggak yang dipimpin perempuan? Kalau oke lah, kalau punya Lia kan dia khusus perempuan semua nih, makanya dipimpin perempuan. Benar. Kalau yang untuk organisasi lain misalnya di Kalau di UM ada Bu, ya ada. Oh, Jadi ada. iya ada. Di prodi matematika kalau nggak salah. Ya. Baru aja kemarin dipilih gitu kan. Baru dipilih. Iya, baru dipilih. Nah, kalau melihat kayak gitu apa nih perasaan cowok? Oh. Kok perempuan sih yang kepilih gitu, laki-laki dong. Ini terlebih dahulu menurut saya. betul. Nah, kalau menurut saya nggak masalah. Karena gimana ya? Kalau menurut saya gender itu nggak harus dibedakan. Yang bisa membedakan seseorang kan bukan karena gendernya, tapi karena bagaimana cara dia berpikir, itu yang pertama, dan bagaimana perilaku dia terhadap sesama, itu yang kedua, dan bagaimana cara dia memimpin apa yang dipimpinnya. Gitu. Tapi sebelum masuk ke tiga aspek itu, seorang pemimpin harus lebih dulu dia mampu untuk memimpin dirinya sendiri. Betul. Nah, Saya sepakat. gitu. Iya. Itu sih Jadi menurut Fahri memang kesetaraan gender, benar sekali. tidak memandang mau dia perempuan ataupun laki-laki. Iya.
Gitu sih. Betul. Kalau menurut Chandra gimana? Tapi kalau saya punya sudut pandang yang beda ya dengan kawan-kawan ketua ini. Saya kira kalau ya kita nggak usah bicara di gender ya. Antara laki dan perempuan ini kan memang apa namanya ada yang menjadi pemimpin dan memang harus ada yang jadi dipimpin. Makanya saya kira kalau kita rujuk di Al-Quran itu kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Saya bukan ahli Quran bang, maksudnya bang. Itu sering kita dengar aja masuk kuping kanan keluar kuping kiri terus dipikirin gitu kan. Laki-laki itu qawwam, artinya lebih kuat, lebih dari segalanya gitu terhadap perempuan. Tapi bukan berarti kita membandingkan gender bahwa perempuan itu lebih rendah, bukan. Maksud saya sampai hari ini kalau bicara hak, ya kita fair aja dong. Kalau memang perempuan yang jadi pemimpin, ya silahkan. Tapi titik tekan saya, kalau memang masih ada laki-laki yang mampu dan sanggup kemudian bisa untuk jadi pemimpin, lebih baik laki-laki. Itu menurut saya begitu. Tapi tetap ikhlas kan? Oh, sangat ikhlas. Jelas kalau saya. Karena kan begini, di negara kita juga kan pernah ada presiden perempuan kan, kan begitu. Nah, tinggal bagaimana kita melihat apa yang terjadi di masa kepemimpinan perempuan hari itu. Nah, itu yang bisa kita jadikan contoh. Kata Bung Karno kan jelas, jas merah, jangan lupakan sejarah gitu kan, kawan-kawan. Walaupun yang jadi anaknya Bung Karno gitu. Sekarang udah semester berapa? Alhamdulillah. Bu. Masuk semester 7. Alhamdulillah. Semester akhir ya. Ya semoga ini di semester terakhir ya, jangan nambah lagi. Amin. Doanya aja bang. Ya. Semoga cepat selesai dan ilmunya bisa berguna. Amin. Pernah nggak sih, kan kamu orang yang adik-adik kan mengambil mata kuliah hukum tata negara. Pernah nggak ada yang bisa dari semester 1 nyampe semester 6 ya? Itu ada mata kuliah kepemiluan. Pernah nggak? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah, Untuk khusus kepemiluan ya, itu belum pernah gitu. Tapi lebih ke meluas Bu, kayak seperti kebijakannya gitu. Kalau misalnya kayak masalah mungkin hukum mengenai misalnya kayak money politik itu, udah nggak? Kalau itu kita bahas itu dong di Hukum iya, politik. hukum politik. Tapi nggak sedetail sampai itu gitu enggak. Ini cuma kayak dasarnya aja gitu kita. Sampulnya aja. Bu. Iya. Karena masih S1 ya Bu. Jadi kalau mau S2, S3 mungkin akan lebih inti lagi gitu bahasanya gitu kan. Kira-kira nih untuk harapan pemilu 2024 itu apa? Tetap perempuan ya. Oh, sebelumnya kalian udah tahu kan sekarang sudah jalan dalam masa tahapan Iya, pemilu betul. 2024 ya. Udah tahu. Ya, ini dulu lah. Dinda dulu lah. Udah disperse ya. Mana-mana. Oke. Jadi harapan ya untuk pemimpin di 2024 nanti, harapannya bisa menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang lebih amanah ya, dan juga semangat-semangat baru, mempunyai inovasi terbarunya untuk memajukan bangsa ini ya, dan juga tidak lupa untuk tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Gitu sih Bu, cukup. Di garis bawahi kesejahteraan rakyat. Iya, untuk rakyat. Ya, ini menurut saya. Betul. Kamu dulu. Betul gitu. Oh. Itu dulu lah. Nggak bisa kita ngomong. Nggak apa-apa. Kalau menurut saya apa ya, gimana ya, harapan ya Bu, harapan untuk pemilu 2024, pemilu bersih dari segala macam ya, main tangan, terus apa sih kalau bahasa Jujur Anda dir. Apa itu? bukan ketok pintu tengah malam. Aja. Bersih dari hal-hal semacam itu. Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ketika kita ingin menjadi sesuatu, tetapi ketika prosesnya salah, kemungkinan besar ketika kita mendapatkan sesuatu itu dan ketika kita menjadi sesuatu itu, pasti kita bakalan salah karena di prosesnya aja udah salah. Dan harapan untuk calon-calon pemimpin Indonesia di tahun 2024, ya hindarilah pemilu-pemilu kotor seperti itu, proses-proses yang kotor seperti itu, agar terciptanya pemimpin yang jujur, adil, dan ya bijaksana. Nah, begitu. Tuh. Mantap sudah ini. Sudah bisa diwakili jawaban dulu. Sorry,
Kalau saya untuk pemilu di 14 Februari 2024 ya, Bang ya, itu sudah punya juga kita diskusi soal pemilu itu kan. Saya kira soal pemilu ya lebih kita percayakan ke penyelenggara lah, ya kan, penyelenggara. Artinya tadi sama juga, ketika kita mempercayakan sesuatu itu bukan hadiah, tapi amanah. Saya kira kan begitu. Dan yang lebih tahu teknisnya memang penyelenggara sendiri. Tapi harus diingat, semua hal yang ada di dalamnya, unsur-unsur yang ada di dalamnya harus betul-betul jelas dan transparan. Outputnya apa? Untuk menciptakan pemimpin masa depan, ya kan? Harapan kita untuk memimpin di masa depan ini kan nggak jauh-jauh sih. Kalau boleh saya kutip apa yang diajarin sama motivator Jamil Azan itu, dia asli orang Lampung Selatan, motivator Asia, dia bilang janganlah kita itu jadi pemimpin yang kayak cicak, kata dia kan. Cicak itu kan kalau dikejar mangsanya kan, dikejar musuhnya itu dia mutusin buntutnya untuk lari. Nah sama juga pemimpin, jangan jadi pemimpin yang berkarakter cicak. Yang ketika ada masalah dia lari, yang ketika ada persoalan dia nggak bisa nanggepin tapi mengorbankan bawahannya atau kawan-kawannya, jangan sampai begitu. Cuma yang jelas pemimpin itu di masa depan bagaimana caranya bisa menciptakan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira nih untuk pemilu 2024 nanti ada nggak yang berminat pengen jadi pemantau pemilu atau pengawas pemilu? Mungkin kan dengan di situ kan kita bisa lihat langsung. Benar. Ada yang berminat nggak? Kalau saya hari ini belum ya, karena masih fokus dengan kuliah, pengen lanjut kuliah lagi, mudah-mudahan lah. Cuma nggak tahu ke depan, kalau misalnya jadi komisioner kita kan. Belum bisa satu langsung daftar. Belum bisa. Tahan dulu. 30 tahun. Ini kita ngomongin sosial dulu, yang kosnya dikit. Berarti masih ada ya keinginan setelah lulus nanti, kedepannya nanti pengen jadi istilahnya ke dunia politik. Ya dia bukan hanya sebagai penyelenggara, misalnya sebagai anggota dewan atau wali kota, atau ya sudahlah saya karena misalnya ngambil hukum saya cukup misalnya jadi pengacara aja, bagaimana? Yang perempuan dulu yang bisa jawab. Perempuan tuh ya tadi ya. Karena konsen dari awal kan HTN ya Bu, jadi kan lebih ke kebijakan pemerintah saat ini ya. Kalau saya sendiri saya tertarik sih Bu dengan politik segala macam itu kan. Dan nanti ya belum bisa memutuskan sih Bu nanti mau kemananya gitu kan. Tapi memang niat kan sudah ada gitu kan. Bagaimana nanti kita mengusahakan dan mencari peluang-peluang yang ada gitu. Mantap. Kalau dari saya pribadi, jujur belum ada niat untuk saat ini. Niat saya saat ini ya kelarin kuliah dan tes 2, baru nanti susun dan tata jalan selanjutnya. Itu. Saya dukung. Kita mahasiswa semester akhir. Benar. Apa kalau bukan ini kelarin kuliah dulu kan? Kalau jawaban saya sama sih, sama Pak Hari. Kalau niat hari ini kayaknya untuk ke arah itu belum ya, berarti nggak ada. Karena kan kemungkinan itu bisa juga berubah. Yang jelas fokus kita hari ini gimana caranya jadi mahasiswa sebaik dan sebenar mungkin, punya ilmu yang baik dan banyak, kemudian bisa kita aplikasikan di masyarakat dan kehidupan dan bermanfaat kalau saya itu. Gitu. Tapi tetap unsur-unsur kepemimpinan di masa depan atau apalagi organisasi publik kayak pemerintahan itu tetap kita pelajari juga kan dari hari ini. Kita belajar organisasi itu ya, kita diskusi, kita kaji itu kebijakan publik misalnya kan. Atau kita kritik pemerintah, demo juga kita jalankan secara konstitusi, kan begitu kira-kira. Ini tadi kan membahas mengkaji kebijakan publik. Misalnya selama kuliah ini pernah nggak, misalnya kebijakan publik apa sih gitu yang kira-kira pernah dikaji? Salah satunya ini Bu, penyelenggara terhadap pemimpin masa depan ini kan. Karena kita di tata negara ini kan, kita juga bicara soal politik hukum itu ya. Itu ya kita tahu lah politik hari ini mendominasi ya. Sampai akhirnya budaya politik itu di atas sistem hukum begitu. Kalau dibilang sedih ya nggak juga sih, dibilang miris ya biasa aja sebenarnya. Memang itu realita yang ada. Makanya kalau kita bicara kaji dan mengkaji itu lebih ke arah dosen kita sebagai mentor gitu, membuka mata kita gimana sih hari ini gitu, dan kebijakan-kebijakan yang ada kira-kira.
yang nanti outputnya melahirkan kami-kami yang semoga ke depan bisa lebih bermanfaat dan bermartabat kira-kira. Kira-kira nih dari adik-adik ini ada nggak saran atau kritik khususnya untuk KPU Kota Meter ini sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Kota Metro? Tetap dari kanan kita mulai ya. Selalu yang terdepan. Kalau untuk saran mungkin nggak ada ya Bu, tapi harapan ada. Harapannya bisa melaksanakan apa ya? Melaksanakan tugas dengan baik nanti ketika menjelang pemilu gitu kan. Artinya memang semua apa ya? Semua orang dilibatkan gitu kan. Maksudnya tidak memandang apakah ini penyandang disabilitas ataupun apa gitu kan. Artinya semua memang bisa memilih gitu. Kalau saran dari saya, sarannya ikuti peraturan pemilu yang ada, jangan ya tetap sih namanya penyelenggara kan pasti banyak intervensi dari berbagai pihak, terus dan menurut saya juga kemungkinan besar ada main tangan juga antara penyelenggara dan parpol-parpol itu, dan harapannya jangan sampailah namanya penyelenggara ya harus bersih dari apapun. Nah, benar sekali yang diomongin sama Bang Nata, ya intinya netral, jangan memihak siapapun, jangan sampai bisa diintervensi oleh siapapun, gitu. Ya. Kalau dari saya ini surat cinta lah ya buat penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro ya kan. Selalu jaga independensinya ya. Karena kalau kami belajar di himpunan itu kan independensi etis dan organisatoris itu sederhananya kita tidak memihak ke kanan dan kiri dan kita seimbang di tengah, di wasit. Wasit itu kan artinya di tengah bahasa Arabnya. Kemudian yang saya harapkan juga dari penyelenggara ke depan ini tetap bisa menjaga, kalau di hukum itu kan ada equality before the law ya kan? Akses semua orang masyarakat itu dalam hukum itu sama. Nah itu yang saya harap bisa diterjemahkan ke dalam penyelenggara ini. Dalam hak politik pun, suara politik pun, kalau bisa semua itu aksesnya sama. Artinya tadi, jangan ada tumpang tindih, jangan ada intervensi, kemudian jangan ada kecondongan sana sini, harus tetap di tengah dan independen. Gitu kira-kira. Sebelum kita tutup nih, ini udah terakhir nih, kamu minta closing statement ya, mantap. Dari masing-masing. Ini kan dari tadi ladies first, mungkin Nah. Di tengah. Siap kita. Closing statement ya. Dari Mengenai pembahasan apa yang tema sudah tadi kita kan. bahas dari awal sampai sekarang. Diwakilkan aja nggak apa kali ya? Boleh. Wah, jangan. Semua orang memiliki pemikiran statement masing-masing. Kalau statement dari saya, closing statement ya, pemimpin yang baik itu pemimpin yang dapat memimpin dirinya pribadi, dirinya sendiri. Oke, saya dulu ya. Silakan. Iya. Dendamnya. Kalau menurut saya itu, closing statement saya hari ini saya kira ya sederhananya kita hidup harus ada yang memimpin dan harus ada yang dipimpin. Tapi jangan lupa, ketika siapa yang memimpin itu bukan hadiah tapi amanah. Dan siapa yang dipimpin bukan berarti dia mau semau dia hidup secara bebas. Tetap ada aturan yang mengikat dan sifatnya memaksa dan bersih. Tapi kalau boleh berpesan dan surat cinta juga kepada pemimpin masa depan, ya kan, yang mungkin nanti ikut di proses pemilihan di 2024 nanti, saya harap pemimpin-pemimpin yang akan dilahirkan nanti dalam proses penyelenggara pemilu ini nanti dan terpilih, jangan pernah jadikan rakyat itu sebagai musuh. Kita ingat demokrasi kita ini menurut saya, ya kan, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya pemimpin pun terlahir oleh rakyat. Makanya besar harapan kita kalau kita belajar di himpunan mahasiswa Islam itu kan sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana caranya kita menciptakan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Pak Ustaz. Sekarang ladies last. Ladies last. Untuk pemimpin ya, saya rasa peran
perempuan laki-laki sama ya. Artinya memang laki-laki dan perempuan tuh bisa memimpin gitu. Tidak harus laki-laki ataupun tidak hanya laki-laki gitu kan, tapi perempuan pun bisa memimpin gitu kan. Karena sekarang kita bukan zaman patriarki ya, yang artinya lebih mendominasi laki-laki gitu kan daripada perempuan. Tapi kita memang setara gitu kan. Setara dalam artian ya kita punya perannya masing-masing gitu kan, sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Nah, keren ya Mbak ya, dari statement teman-teman kita, adik-adik kita semua mengenai pembahasan kita hari ini. Ini tema yang luar biasa ya, pemimpin di mata mahasiswa. Terima kasih ya buat adik-adik semua Sama-sama. yang sudah berkenan hadir buat SMK Kota Metro. Jadi kalaupun misalnya besok-besok nih diundang lagi, masih bersedia kan? Insya Allah. Ya mungkin kita nggak tahu kedepannya sudah berbeda, bukan mahasiswa lagi ya. Benar-benar. Oke teman pemilih sekalian, tadi sudah kita berbincang dengan teman-teman atau adik-adik dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyempatkan hadir atau datang. Jangan lupa follow dan ikuti seluruh sosial media website KPU Kota Metro, link ada di bawah. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe video Ngobrol Demokrasi atau podcastnya KPU Kota Metro. Niat jalan ke Sukadana, nyangkut di irigasi. Hai teman mahasiswa dimanapun berada, ayo ikut berpartisipasi. Dan juga jangan lupa untuk seluruh teman-teman atau masyarakat Kota Metro yang ingin berkunjung ke KPU Kota Metro, kami sangat terbuka, apalagi untuk khususnya Rumah Pintar Pemilu. Untuk adik-adik, teman-teman bisa memberitahu teman-teman di luar atau masyarakat yang lainnya bahwa kami juga bisa menerima kunjungan dari kalian semua di Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Metro. Oke, sekian, terima kasih. Saya Natas Jagat dan rekan saya Enir Fari. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,